Awang Sarian juga termasuk. Dialah profesor pembual mengenai bahasa Melayu yang katanya telah mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel ini, Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas perilaku kaum Melayu Malaysia. Kita sudah pernah membicarakan sebelumnya bahwa kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia bisa dibagi dua, yakni pertama, Melayu konservatif yang suka dongeng dan halusinasi. Mereka amat mengagung-agungkan bangsa Melayu dan enggan membentuk bangsa Malaysia. Lalu yang kedua adalah Melayu yang progresif, yang lebih rasional dan lebih bisa menerima kaum Cina dan India di Malaysia. Yang gemar mengklaim bahasa dan budaya Indonesia, tentu saja kaum Melayu konservatif. Pola pikir mereka sungguh aneh dan membingungkan. Konsep dasarnya adalah alam Melayu, mahawangsa Melayu, serumpan serumpun, dan seterusnya. Mereka ingin membesar-besarkan bangsa Melayu tapi selalu mendompleng peradaban Nusantara atau Indonesia. Kaum Melayu Malaysia yang aneh ini tidak menghargai budaya suku-suku di Indonesia dan menganggap semuanya punya Melayu. Kaum Melayu konservatif ini amat lucu juga. Mereka sok anti penjajah, tapi mereka juga membiarkan simbol pahlawan Malaysia berwajah British. Mereka sok anti penjajah, tapi mereka memuja raja-raja Melayu. Padahal raja-raja Melayu Malaysia dulu hanyalah boneka British. Raja-raja Malaysia adalah pemuja penjajah. Salah satu contoh orang Melayu konservatif ini adalah Abdul Muati. Dan ia tampak kepanasan ketika sejarawan Perancis mempersoalkan artikel ngawur yang ditulis dua akademisi dari Universitas Putra Malaysia. Padahal Rosita dan Hashim Musa yang menulis artikel itu jelas melakukan kesalahan. Ia menampilkan foto kapal Cina dan menganggapnya sebagai jong Melayu. Itulah kritikan sejarawan Prancis tersebut. Adapun bagi orang Indonesia, penyebutan jong Melayu dalam artikel tersebut juga aneh, karena yang dimaksud adalah jung Jawa. Kenapa harus diubah namanya menjadi jong Melayu? Bahkan kapal Borobudur pun diklaim sebagai kapal Melayu. Ini sebenarnya bentuk perampokan budaya oleh kaum Melayu Malaysia yang bingung mencari identitas. Nah, reaksi Abdul Muati terhadap kritikan bule Prancis itu, ia sampaikan lewat halaman Facebooknya pada 23 Januari lalu. Muati mengungkapkan, apabila pengkaji Melayu nak tulis semula sejarah nenek moyang di negara ini, ada orang yang memandang sinis dan memperlekehkannya. Ada yang jadi panik, terutama apabila penulisan semula ini mula menampakkan kesadaran dalam kalangan masyarakat. Kemudian, Abdul Muati melanjutkan, malah ada yang bersusah payah mencari kesilapan fakta dan menghebahkannya dalam media sosial, dan seterusnya. Intinya Abdul Muati kurang suka terhadap kritikan Suri Jardin. Padahal data itu memang salah. Abdul Muati dan kalangan Melayu konservatif di Malaysia mesti paham. Sebetulnya, tidak hanya sejarawan Perancis yang mengecam. Bangsa Indonesia pun tidak suka dengan ulah akademisi Melayu Malaysia yang suka mengklaim budaya di Nusantara Indonesia seenaknya. Kenapa kaum Melayu Malaysia tidak bisa menghormati budaya suku-suku di Indonesia? Kenapa Melayu Malaysia seolah ingin memelayukan seluruh Nusantara? Kaum Melayu Malaysia seharusnya tak perlu usil, mengotak-atik sejarah seenaknya. Biarlah kapal pinisi menjadi kebanggaan orang Bugis Makassar. Biarlah Borobudur dan Jung Jawa jadi kebanggaan orang Jawa. Biarlah Gunung Padang dan Angklung jadi kebanggaan orang Sunda. Biarkan Rendang jadi kebanggaan orang Minang, dan seterusnya. Janganlah semuanya dianggap Melayu. Sikap main klaim hanya semakin memperlihatkan bahwa kaum Melayu Malaysia tidak punya budaya apa-apa.
kaum Melayu Malaysia tidak memiliki peradaban apa-apa. Bahkan rasa malu pun, mereka mungkin sudah tak punya lagi. Nah, Abdul Muati sendiri juga sering gembar-gembor bahwa jung adalah budaya maritim Melayu, tanpa menyebutkan bahwa kapal itu adalah dari Jawa. Muati dulu juga telah menghina bangsa Indonesia dengan mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Berikut ini adalah gembar-gembor Muati mengenai jung Melayu itu. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang merujuk tempat tinggalnya itu, tempat tanah tumpahnya itu sebagai tanah air adalah orang Melayu. Sebab apa? Sebab kita ni pengembara lautan. Sebab tu kita buat kapal besar-besar pergi ke laut. Sejak daripada zaman Merung Mahawangsa lagi, kita punya kapal boleh bawa 800 orang. Disebut jung. Kita punya kapal boleh bawa 800 orang. Disebut jung. Jung tu merujuk kepada layar yang dibuat daripada anyaman buluh. Pasal apa buat dengan anyaman buluh? Pasal kalis air. Sebab tu kita boleh bergerak jauh-jauh. 800 orang bawa. 800 orang bawa. Kemudian apabila port semakin banyak, pelabuhan semakin banyak, pelayaran menjadi semakin dekat, kita punya saiz kapal semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Akhirnya apabila jatuh kerajaan Melayu Melaka, maka orang Melayu tak buat kapal lagi lah. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah kan, kami bertutur bahasa Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Tak hanya Abdul Muati yang ngawur. Profesor Malaysia yang lain seperti Solehah Yaakob juga suka sembarangan dalam bernarasi. Seperti juga Muati, Solehah bukanlah ahli sejarah, tapi berlagak sebagai sejarawan. Karena itulah betapa kacaunya ia saat membahas kapal pinisi. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Ini bermakna orang Phoenician sudah berhubung dengan orang Melayu. Itu je poin yang saya nak bagi. Telah berhubung dengan orang Melayu dan orang Melayu pandai belayar kan? Pandai tengok bintang tanpa memerlukan kompas. Mereka berdasarkan kepada percikan air. Percikan air dan laluan burung-burung. Dan tengok dia sudah menggunakan juga bintang. Daripada mana mereka? Daripada bangsa ini. Justru kapal kita yang pertama bernama Pinisi. Justru kapal kita yang pertama bernama Pinisi. Selanjutnya marilah kita simak sejarah kapal pinisi yang sebenarnya versi orang Bugis dan kini telah terdaftar di UNESCO. Kapal pinisi merupakan kapal tradisional dari suku Bugis yang kerap digunakan oleh para leluhur untuk mencari nafkah berlayar hingga Eropa dan Afrika. Selain itu, kapal ini juga pernah digunakan oleh para raja dan pangeran loh. Kapal pinisi dibuat oleh suku Bugis dan suku Makassar di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kedua suku ini dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Mereka sudah mulai membuat kapal pinisi sejak abad ke-14. Kini, sebagian besar kapal ini dibuat di Tanah Beru, salah satu daerah pada Bulukumba. Dalam naskah Lontarlah Galilo, diceritakan kapal pinisi pertama kali dibuat oleh putra mahkota kerajaan Luwu, Sawarigadi. Ceritanya, sang putra mahkota berlayar ke Tiongkok untuk melamar seorang putri. Namun, ketika hendak pulang, kapalnya diterjang gelombang dan terbelah menjadi 3. Bangkai kapalnya terdampar ke desa Ara, Tanah Lemo, dan juga Birah. Ketiga warga desa berusaha merakit kembali kapal tersebut. Kapal yang berhasil dirakit kembali itu kemudian diberi nama kapal pinisi. Kayu jati dan kayu mahoni merupakan bahan utama untuk membuat kapal pinisi. Kedua kayu yang dikumpulkan setiap tanggal 5 dan 7 setiap bulannya ini merupakan simbol kemudahan rezeki.
Setiap bagian kapal pinisi memiliki filosofi yang mendalam. 2 tiang utama melambangkan 2 kalimat syahadat. 7 tiang berikutnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Simbol ini mempresentasikan harapan dan doa bagi penumpangnya agar... Oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita kali ini. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.